datang Sobat JB Official di channel JB Official, medianya Jabar Bicara. Terima kasih. Selamat datang JB Official di channelnya JB Official, yaitu medianya Jabar Bicara. Saat ini kita akan bahas sedikit terkait dengan kasus yang ramai diperbincangkan di warganet, yaitu terkait pelecehan dan juga kekerasan seksual. Dan ini tidak hanya dialami oleh wanita dewasa, tapi juga dialami oleh anak-anak di bawah umur. Saudara dokter kandungan di Garut, Jawa Barat, Syafril Firdaus. Saudara seorang dokter residen anestesi di Rumah Sakit Satreskrim Polres Garut tetapkan seorang ayah. Kan kalau kita lihat di berita-berita yang baru-baru ini terbit, ada bocah umur 5 tahun, dia mengalami pelecehan seksual oleh ayah kandungnya, paman, dan juga kakeknya. Ini insiden yang sangat biadab. Seorang anak kecil, anak perempuan berusia 5 tahun yang memiliki perjalanan yang masih panjang, yang memiliki harapan yang masih panjang, harus mengalami insiden yang begitu memilukan, yaitu dilecehkan secara seksual. Ini sungguh sangat memilukan dan sungguh sangat biadab. Kemudian selain itu juga ada lagi yang mengalami insiden pelecehan seksual dan juga kekerasan seksual, yaitu dialami oleh penjaga pasien. Jadi ada pasien yang kemudian dijaga oleh anaknya, anak perempuannya, kemudian dilecehkan oleh seorang dokter dengan dibius dulu beberapa kali sehingga wanita itu tidak sadarkan diri, kemudian dilecehkan oleh seorang dokter. Ini sungguh sangat memilukan yang terjadi di bangsa kita. Masih banyak kasus-kasus pelecehan dan juga kekerasan seksual yang terjadi di negara kita. Tidak hanya dialami di kota-kota besar, tapi juga dialami di daerah-daerah. Tidak hanya dialami di tempat-tempat yang di rumah atau di mana, tapi juga dialami di sekolah ataupun juga di pesantren ataupun juga di tempat-tempat yang mereka rasa itu aman dan mereka rasa ini adalah nyaman. Tapi di tempat-tempat itu sering terjadi pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual. Kalau kita sedikit mengulas terkait dengan pasal-pasal yang mengatur pelecehan seksual di dalam dalam KUHP, negara mengatur dalam pasal 281 bahwa pelaku atau orang yang melanggar kesusilaan secara sengaja dan terbuka atau di depan orang lain tanpa persetujuan mereka ini dapat hukuman penjara hingga 2 tahun 8 bulan atau denda maksimal 4,5 juta. Kedua, ada di pasal 249 penjara hingga 9 tahun bagi yang memaksa orang lain melakukan atau membiarkan perbuatan seksual dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Di pasal 290 dipenjara hingga 7 tahun bagi yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang tidak berdaya atau yang berusia di bawah 15 tahun atau belum waktunya menikah. Di pasal 281 penjara hingga 12 tahun jika kejahatan di pasal 286 dan 290 mengakibatkan luka berat hingga 15 tahun jika mengakibatkan kematian. Ini di pasal 291 ya. Terus di pasal 292-nya dipenjara hingga 5 tahun bagi orang dewasa yang melakukan perbuatan seksual dengan sesama jenis yang belum dewasa. Pasal 293 ini dipenjara hingga 5 tahun bagi yang menggunakan uang atau janji untuk menggerakkan anak di bawah umur melakukan perbuatan cabul. Penentuan dilakukan atas pengaduan dengan batas waktu tertentu. Pasal 294 penjara hingga 7 tahun bagi yang melakukan perbuatan cabul dengan anak atau orang yang berada di bawah pengawasannya
serta pejabat yang melakukan perbuatan serupa dengan temannya. Pasal 295, penjara hingga 5 tahun bagi yang memudahkan perbuatan pencabulan oleh anak di bawah pengawasannya, dan hingga 4 tahun bagi yang memfasilitasi perbuatan cabul oleh orang yang belum dewasa. Di pasal 296-nya, penjara hingga 1 tahun 4 bulan atau denda maksimal 15 juta rupiah bagi yang memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain sebagai kebiasaan atau mata pencaharian. Pasal-pasal tadi ini yang mengatur terkait dengan pelecehan seksual. Bahwa negara sudah mengatur hukuman bagi para pelaku atau bagi mereka yang melakukan pelanggaran kesusilaan. Karena negara kita ini dibangun atas norma-norma. Dan kalau kita lihat saat ini ya, banyak korban yang mengalami pelecehan seksual masih belum mendapatkan keadilan secara hukum. Kalau kita lihat bahwa ketika kasus pelecehan seksual ini terjadi, yang menjadi fokus para pemerintah ini hanya kepada si pelakunya saja. Bagaimana kemudian mereka terus mengekspos pelakunya, hanya menangkap saja pelakunya, hanya menerima laporannya saja. Tapi korban dari insiden atau korban dari perilaku pelecehan seksual kadang tidak mendapatkan perlindungan secara hukum. Peran ketiga A ini akan dipertanyakan karena mereka kemudian hanya jangan sampai ketiga ini hanya mengadakan seremonial dengan slogan anti kekerasan juga anti pelecehan seksual, tapi kemudian secara fakta dan di lapangannya mereka atau dinas terkait ataupun pemerintah tidak hadir memberikan ruang bagi para korban untuk merasa bahwa dia tidak sendiri, gitu kan. Lalu kemudian kenapa harus fokus kepada korbannya? Karena si pelaku hanya mendapatkan hukuman selama 9 tahun, hanya 1 tahun, hanya paling lama tadi berapa tahun ya? Itu hanya 12 tahun sampai 15 tahun saja. Para pelaku dari kekerasan dan juga pelecehan seksual hanya mendapatkan hukuman 12 tahun. Tapi korban yang mengalami insiden dari pelecehan seksual, mereka akan mendapatkan luka trauma dan luka psikis yang mungkin lebih dari 15 tahun. Maka yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah bagaimana kemudian pemerintah hadir bagi para korban, berikan perlindungan secara hukum, berikan edukasi, berikan motivasi, dan juga spirit supaya para korban dari pelecehan seksual ini tidak merasa sendiri. Saat ini mungkin banyak para korban pelecehan seksual mereka bungkam karena ada tekanan sosial atau entah itu intimidasi dari pelaku atau ada kekerasan dari pelaku sehingga enggan untuk speak up di publik, atau bisa juga korban dari pelecehan seksual bungkam itu karena masih bertanya-tanya harus kemana mereka mengadu, harus kemana mereka curhat. Lalu ketika setelah mereka mengadukan kepada pemerintah, apa kemudian pemerintah akan menjamin keberlangsungan hidup mereka? Minimalnya para korban ini tidak merasa sendirian, tidak insecure, tidak mengalami luka trauma ataupun luka psikis secara berkepanjangan. Itu sih mereka harapkan. Itu pun juga yang menjadi yang menjadi perhatian khusus bagi para pemerintah kita saat ini. Ketika terjadi pelecehan seksual, yang harus diperhatikan korbannya. Jangan sampai korban ini mengalami luka trauma yang berkepanjangan. Kemudian pemerintah harus hadir dan menjamin bahwa ketika korban ini berbicara, ketika korban ini speak up di ruang publik dan juga melaporkan, mereka akan mendapat jaminan secara hukum. Karena bisa saja ketika mereka berbicara, pelaku ini sewaktu itu bisa saja mengancam. Dia mengancam, jika saya sudah keluar dari penjara, awas kau. Bisa aja pelaku bilang seperti itu kepada korban jika korban bungkam untuk berbicara. Karena 2 tahun bagi pelaku itu sebentar. 3 tahun, 4 tahun itu sebentar bagi pelaku. Setelah pelaku ini keluar atau bebas dari penjara dan hukumannya, keamanan korban dari pelecehan seksual
ini masih belum aman. Maka ketika ada korban yang kemudian mereka berani untuk speak up, maka pemerintah harus bisa menjamin secara hukum ataupun secara moral dari keamanan korban itu sendiri. Pelecehan seksual ini bukan hanya berbicara terkait dengan dia kemudian berhubungan badan, tidak hanya sebatas itu. Pelecehan seksual ini terbagi menjadi beberapa bagian. Ada pelecehan nonverbal, ada pelecehan secara fisik, ada pelecehan secara lisan, ada pelecehan secara visual. Nah, kemudian pemerintah harus sering memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan batasan-batasan tubuh atau terkait dengan apa saja yang menjadi pelecehan bagi mereka. Jangan sampai masyarakat awam, dan karena masyarakat tidak tahu bahwa ketika ada laki-laki kemudian dia mencium lawan jenisnya, pun tidak ke dalam pelecehan seksual. Pelecehan seksual tidak hanya berbicara ketika dia berhubungan badan, tapi pelecehan seksual itu berbicara ketika ada lawan jenis itu menyentuh atau melanggar norma atau moral kepada lawan jenisnya, bahkan kepada sama jenis pun juga sama. Itu adalah pelecehan seksual. Apalagi ditambah dengan kekerasan seksual ini, memberikan bahwa ini menjadi PR kita bersama. Ketika saat ini marak terjadinya kekerasan dan juga pelecehan seksual, ini menjadi PR kita bersama. Kita bersama-sama bagi masyarakat ataupun juga pemerintah, kita harus bersinergi. Bagaimana kemudian pelecehan seksual ini bisa kita minimalisir, bisa kita redam. Dengan cara apa? Dengan cara terus-menerus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan apa saja yang menjadi bagian dari pelecehan seksual. Yang kedua adalah memberikan ruang bagi mereka yang ingin berbicara, yang ingin melaporkan, berikan ruang aman kepada mereka supaya mereka bisa leluasa membeberkan dan menceritakan apa yang dialami oleh mereka, sehingga para korban ini tidak mengalami luka trauma dan juga luka psikis yang berkelanjutan. Tetap melindungi mereka, jangan biarkan mereka merasa sendirian. Maka pemerintah dan masyarakat di sini harus hadir, harus benar-benar menseriusi terkait dengan isu, terkait dengan kasus yang memang saat ini sedang ramai diperbincangkan di publik, yaitu terkait dengan pelecehan dan juga kekerasan seksual. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bahas kembali nanti di kemudian hari, dan mudah-mudahan nanti kita bisa hadirkan dinas ataupun dari pihak manapun untuk berbicara terkait dengan pelecehan dan juga kekerasan seksual. Ini hanya opini publik, ini hanya opini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian khusus. Jangan sampai pelecehan dan kekerasan seksual terus-menerus terjadi di negara kita ini, karena negara kita dibangun atas dasar moral. Jangan sampai moral kita hari ini terdegradasi. Terima kasih.